Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayah Bunda, selamat datang di Parent Trick. Tips dan trik seputar pengasuhan dengan Oke. pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan kenabian. Sunnah Iya. kenabian. Sunnah kenabian. Oke. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal Palestina nih Bun, panjang Iya, lebar iya. gitu. Dan Sebelum mulai ya. sebelum mulai. Dan Bunda juga kan punya pengalaman tadi, Mm-mm. cerita yang sangat luar biasa gitu. Iya. Ditambah sekarang kondisinya memang lagi sangat memprihatinkan lah Bun ya, saudara-saudara kita di sana. Nah, gimana sih Bun harusnya memandang apa yang terjadi di sana itu dari sudut pandang seorang orang tua gitu. Kan mungkin ini bukan hal yang baru buat kita, Iya. tapi mungkin bagi anak ini kan hal yang yang baru. Betul. Tidak jarang mereka bertanya apa yang terjadi gitu. Harus gimana sih Bun sebenarnya? Iya, Kang Adit, sebetulnya nih kejadian Palestina ini tentu saja kita tidak berharap ini terjadi. Iya. Sama sekali kita tidak berharap ini terjadi. Tetapi ketika ini terjadi, ini sebetulnya bisa menjadi momen yang sangat tepat untuk mengajarkan banyak sekali hal kepada anak-anak. Iya. Gitu. Karena kan kita sekarang dan bukan hanya kita. Dunia itu sekarang ini seolah seperti dibukakan matanya. Padahal kejadian yang kayak gini nih Kang Adit, ini bukan baru terjadi sejak 7 Oktober kan? Betul. Gitu. Itu udah dari sejak zaman dulu kala gitu ya. Sejak dari zaman dulu kala. Terdekat taruhlah setelah tahun 1948 gitu. Nah, momen-momen seperti ini banyak pelajaran yang bisa orang tua ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama yang kita bisa sampaikan ke anak-anak adalah pelajaran tentang kesabaran. Sabar. Ya, sabar ya. Coba kita lihat anak-anak di sana dengan kondisi yang serba kekurangan. Iya. Semua serba dibatasi, tapi adakah kita pernah melihat dari mulut mereka itu keluhan-keluhan? Enggak kan? Gitu. Mereka bahkan gitu ketika mereka kemarin diboikot, tidak boleh diberikan pasokan makanan dan sebagainya, apa yang terjadi ketika Allah turunkan hujan? Iya kan? Gitu. Dan mereka tuh tidak mengutuk-utuk gimana. Iya. Ada anak kecil kan, mungkin kita lihat sama-sama lihat videonya gitu ya. Ya Israel, mereka bilang anak-anak ini, mereka menahan makanan untuk kami, air untuk kami, mereka hilangkan. Tapi lihat Allah yang kirimkan air Masya untuk Allah. kami, ya kan begitu Iya, kan, iya, gitu. iya. Jadi itu pelajaran kesabaran untuk Iya, anak-anak. iya. Pelajaran kesabaran ini sangat penting buat anak-anak. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang di generasi yang relatif serba instan. Betul. Ya, relatif serba instan. Kita makan apa-apa semuanya instan. Bahkan ibu-ibu aja sekarang udah pada malas masak. Iya. Iya kan? Pesen. Gitu. Maunya instan. Ya kan, orang tuanya juga sudah terpola dengan gaya hidup yang instan, anak-anaknya instan. Maka ketika besar, saya tuh sering ngebayangin anak-anak kita nanti 10-20 tahun yang akan datang tuh kayak gimana ya gitu. Iya. Pasti berbeda dong dengan Betul. orang tua zaman sekarang yang kita dibesarkan dengan nggak ada handphone gitu. Orang tua kayak misalnya saya anaknya dulu katanya tuh luar biasa bandelnya gitu. Kan kebayang kan orang tua bagaimana menenangkan saya waktu itu. Kan pasti diajak main apalah gitu. Kalau orang tua sekarang anaknya ribut, tinggal dikasih handphone, tinggal dikasih gadget, suruh nonton TV bla 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 gitu. Jadi pelajaran kesabaran itu sangat penting. Karena kelak mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa, bekerja, proses ketika hidup di kehidupannya itu semuanya adalah proses yang perlu kesabaran. Betul. Bekerja harus sabar, ya kan? Belajar harus sabar gitu. Semuanya perlu kesabaran. Nunggu paket Satu. juga harus sabar. Nunggu ya, Bun, paket harus sabar. Iya, Itu mereka di satu. situ menunggu pertolongan Allah, ya Bun ya, di Betul, Palestina itu. betul. Sabar yang sangat luar biasa. Sabar. Dan yang kedua gitu ya, atau mungkin bisa dibalik, ini yang pertama adalah pelajaran tentang keimanan. Ya, pelajaran tentang keimanan. Betapa mereka dari mulut orang-orang Palestina
dalam setiap kesempatan yang selalu mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus aja begitu. Gimana ceritanya Kang Adit? Ada seorang ayah yang menggendong jenazah anaknya ya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tapi dia masih bisa bilang alhamdulillah. Ya, ada seorang pemuda di tengah reruntuhan rumahnya dan dia masih bilang alhamdulillah gitu. Ada anak remaja, dia bilang 7 anggota keluarga saya syahid, alhamdulillah. Selalu gitu loh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi apa yang bisa menyebabkan orang berbicara alhamdulillah, selalu bersyukur, itu kalau bukan karena keimanan apalagi gitu. Dan keimanan rakyat Palestina inilah yang terutama rakyat Gaza ya, yang menginspirasi dunia kan sekarang betul, Masya Allah ya, banyak berapa banyak sekarang sudah ribuan orang katanya ya yang masuk Islam, mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Itu karena melihat keimanan orang Gaza yang luar biasa gitu. Jadi saya selalu bilang memang beda level kita tuh sama orang sana tuh Kang Adit. Syukurnya mereka juga bukan cuman alhamdulillah di mulut aja ya, bukan tapi hanya di mulut, attitude-nya, gitu. Wah perangainya. Sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu. Jadi memang alhamdulillah gitu. Itu sudah satu hal yang biasa gitu. Dan betul-betul dengan segenap hati mereka memang mereka merasa ya saya tetap harus bersyukur gitu ya, tetap harus bersyukur. Itu pelajaran keimanan. Jadi makanya saya tuh sering bilang bahwa rakyat Palestina itu adalah penduduk surga yang singgah sejenak di bumi gitu ya. Itu saya selalu begitu karena keimanan mereka itu di luar nalar gitu ya, di luar nalar kita. Karena kita memang nggak ngalamin. Iya kan? Betul, karena kita nggak ngalamin. Tapi tahun lalu ya Kang Adit, waktu saya berkesempatan untuk berkunjung ke tanah Palestina, Masya Allah ya, satu hal yang itu satu perjalanan yang paling berkesan sepanjang hidup saya selama ini ya, adalah bisa mengunjungi Palestina dan dan di sana itu betul-betul kok gitu. Saya ketemu dengan anak umur 9 tahun ya, saya tanya tinggal sama siapa di sini gitu, tinggal sama siapa di sini, dia bilang sama neneknya gitu, sama neneknya. Oh ya sama neneknya. Terus dia dengan lancar dia cerita ayahnya, ibunya, kakaknya semuanya sudah syahid, jadi dia hanya tinggal dengan neneknya dan it's okay gitu. Begitulah kami hidup gitu. Jadi waktu kemarin saya awal-awal tragedi ini ya, awal-awal genosida ini, waktu masih awal-awal Oktober deh kalau nggak salah, ada video yang beredar, terus anak kecil ditanya, kamu kalau mau besar jadi apa? Mau jadi apa anak Palestina? Terus dia hanya tersenyum, kalau saya besar kami tinggal di Palestina dan kami belum tentu menjadi besar. Gitu. Kami belum tentu menjadi besar. Artinya apa? Terus dia bilang kan sewaktu-waktu kami bisa ditembak. Gitu. Dan itu memang yang terjadi di sana gitu. Jadi saya di sana ketemu dengan orang-orang, orang dewasa, anak-anak kecil, anak-anak remaja. Ya walaupun saya tidak ke Gaza, ya kami tidak ke Gaza saat itu karena Gaza terlarang untuk kami kunjungi kan gitu. Tetapi ketika bertemu orang-orang di Baitul Maqdis saja gitu ya, di Yerusalem, di West Bank itu di tepi barat, di Hebron, itu saja sudah begitu gitu. Nah, apalah lagi keimanan anak-anak di Gaza. Gitu. Mereka itu selalu begitu. Bahkan pelajaran ketiga, masuk pelajaran ketiga adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, di tengah segala macam penderitaan mereka, tempat kembali mereka adalah Al-Quran. Kita melihat banyak sekali gambar, banyak sekali video orang-orang yang ada seorang ayah yang pegang jenazah
anaknya masih bayi, mungkin sambil menunggu masih belum dimakamkan gitu, dia sambil baca Quran. Ada kakak dan adik yang baca Quran. Bahkan kemarin ketika rumah sakit sudah tidak ada bius, ya bius tuh tidak ada, berapa banyak anak-anak yang dioperasi di sana dan biusnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu memang sudah jadi hal yang sehari-hari gitu. Sudah mendarah daging gitu. Jadi menghafalkan Al-Quran dan Palestina, Kang Adit, Palestina adalah satu negeri yang setiap tahun menghasilkan ribuan orang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Setiap tahun. Jadi ketika saya berbicara di sana dengan ada ustazah gitu ya, mereka bilang mereka heran ketika bertemu dengan kami dan dari Indonesia. Mereka kan sangat mencintai kita orang Indonesia. Brother gitu ya, sister, wah bla bla bla. Nah, mereka berpikir bahwa kami semua yang hadir itu, yang bertemu mereka saat itu adalah para hafizoh. Sudah hafiz 30 juz Al-Quran. Dan ketika kami jawab tidak, itu mereka heran. Kok bisa? Iya. Kalian kan tinggal di Indonesia, negeri yang damai, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kok bisa sih gak hafal Quran? Gitu. Aneh ya buat mereka ya. Dan itu keanehan yang tulus. Maksudnya mereka tuh benar-benar heran gitu ya. Harusnya tuh orang-orang Indonesia lebih dari gitu. Kita gitu. Kok bisa sih gitu? Kok bisa kalian gak hafal Quran gitu? Ya, kami tidak hafal Quran sampai 30 juz. Iyalah kami hafal beberapa gitu, tapi tidak 30 juz. Itu mereka heran. Dan dia bilang sama saya begini, bagi kami di sini menghafalkan Al-Quran itu salah satu kewajiban sebagaimana kami wajib melaksanakan sholat. Levelnya udah setara. Iya, jadi buat kalau mereka. kita di sini kan wajib tuh sholat, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah kalau di sana plus menghafal Quran. Jadi memang rata-rata gitu, orang Palestina itu adalah penghafal Al-Quran. Terlepas dari mereka hafiz atau tidak gitu ya, maksudnya hafiz 30 juz atau tidak, tapi hampir semua penduduk Palestina itu memang penghafal Al-Quran. Gitu. Jadi interaksi mereka dengan Al-Quran itu satu pelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Pelajaran yang lainnya apa? Pelajaran tentang keberanian. Waduh, jangan ditanya Bu. Jangan ditanya kan kalau bab keberanian. Jadi kalau anak-anak misalnya mau apa-apa nggak berani gitu, ya kamu bukan juga disuruh pergi ke Palestina kan gitu ya, gitu. Kita bisa sampaikan itu gitu ya. Kita bisa sampaikan itu bahwa lihatlah di sana anak-anak Palestina yang begitu gagah berani gitu. Ada anak kecil yang melempar batu ke tank bajanya Israel misalnya kayak gitu. Itu keberanian luar biasa. Dan keberanian itu penting buat anak-anak. Kemudian yang kelima ya, selain pelajaran keberanian, tentu saja rasa syukur. Ya. Penting banget Bu. Penting banget ya, rasa bersyukur. Mereka itu senantiasa bersyukur karena kan pada hakikatnya hidup kita itu cuma 2 kan Kang Adit. 24 jam hidup kita itu sebetulnya diisinya ya cuma 2. Apa tuh Bun? Kalau nggak sabar ya syukur. Iya kan? Betul. Antara sabar dan syukur saja gitu kan. Kan kata Rasulullah begitu, ajaib urusan seorang muslim ya, karena segala sesuatu itu baik baginya. Kalau dia dapat musibah dia bersabar maka baik, kalau dia dapat nikmat kemudian bersyukur itu juga kebaikan. Nah, orang Palestina itu sudah mengajarkan 2 hal itu ya sabar ya syukur. Gitu. Bukti syukur yang paling sederhananya itu adalah ketika mereka selalu mengucapkan alhamdulillah gitu. Dan bahkan orang saling mengingatkan. Ketika ada orang yang nangis gitu, ketika ada orang yang nangis, ketika keluarganya meninggal, kan banyak tuh kita ngelihat. Kul alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Jadi dia mengingatkan agar dia mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Juga kuat. Iya sangat ya. Nah itu pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya tentang ukhuwah ya, tentang rasa persaudaraan. Di sana itu nggak ada ini anak siapa, iya kan? Karena
anak-anak aja sekarang udah nggak jelas ibunya yang mana. Iya. Kayak kemarin saya nonton ada pers ya, Motaz, salah satu pers di sana Motaz, ya, Azaiza. Ya, Saleh juga gitu, menggendong anak kecil yang dia lagi nyari-nyari mana nih yang bisa nyusuin karena dia kelaparan kan ya, kelaparan. Jadi rasa uhuwahnya itu memang di sana itu luar biasa. Segitunya, Bun. Semua merasa satu keluarga, semua merasa saudara ya, dan yang namanya uhuwah di sana itu udah ya itu dia. Kalau dibandingkan dengan kita hidup di sini, jauh sekali gitu. Ya, pelajaran ke-7 aja lah ya. 7 aja boleh, Bun. Pelajaran ke-7 adalah tentang berbagi. Berbagi. Bayangkan di tengah penderitaan mereka gitu, kita ngelihat anak-anak yang nawarin roti ke orang yang nolong gitu. Ya ada kan anak yang belepotan gitu habis ditolongin dari reruntuhan gitu ya, habis ditolongin dari reruntuhan, terus dia dikasih roti, terus dia nawarin dong roti itu gitu. Ya dia nawarin roti itu ke orang yang nolongin gitu. Ini kan luar biasa gitu, dan itu saya alamin Kang Adit waktu saya ke waktu saya ke Palestina. Karena orang Palestina sendiri tidak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa ya. Jadi ketika terutama setiap selesai sholat subuh kami keluar dari Masjidil Aqsa, itu nanti di luar pagar Masjidil Aqsa itu banyak sekali anak-anak yang menunggu dengan membawa ceret teko. Ya, teh isinya, teh panas. Jadi mereka tuh bahagia banget kalau kita mau minum. Kita mau minum, dan saya ada beberapa rekamannya ya yang anak-anak itu bolak-balik itu lari gitu ya, udah habis sama rombongan depan, terus kita masih ada jalan di belakang. Karena jamaah kan gak terlalu banyak, nanti dia balik lagi, lari lagi gitu, ngambil gitu. Gak usah anak-anak ya, di sana tuh ada satu coffee shop gitu, deket sekali dengan posisinya dengan Aqsa. Itu kan dia jualan ya. Betul. Tapi kalau habis subuh dia buka coffee shop itu, dan itu for free. Gratis, Bun. Gratis. Siapa aja boleh. Pokoknya yang habis pulang dari masjid itu, dan bahkan dia itu agak-agak kecewa kalau kita nggak mampir gitu. Jadi kita mampir, kita dikasih teh, kita dikasih ada kopi, ada roti dengan zaitun, dicelupin minyak zaitun. Saya tuh nanya kan, ini gimana cara makannya gitu ya, karena saya nggak ngerti. Dia ngajarin cara makannya kayak gitu-gitu ya. Dan waktu kami sempat terjebak di satu daerah karena mobil kami mogok, itu betapa memang orang Palestina itu DNA-nya itu memang DNA memberi, bukan meminta. Mentalnya itu udah mental memberi. Jadi di tengah seperti itu tuh, kondisi yang kayak begitu, mereka tuh nggak mau dikasih. Kita kan dari sini mikirnya karena kita datang ke Palestina, siapin uang-uang nanti buat dibagi-bagi di anak-anak di sana. Nggak ada yang mau, Kang Adit. Nggak ada yang mau dikasih gitu. Anak kecil gak ada yang mau dikasih. Kita paksa aja dia gak mau dikasih. Yang ada kita yang dikasih terus. Ya, saya waktu terjebak di dalam madrasah itu, ada satu ruangan, itu ada anak-anak ya, dia pulang, dia datang lagi bawa roti 1 dus, dia pulang lagi, dia ngambil susu gitu, terus aja kayak gitu. Dan sangat sedih ya waktu akhirnya kami berinisiatif ngumpulin uang gitu ya. Gak mau tetap. Jadi setiap kali kita mau memberikan uang, mereka akan bilang for Gaza. Iya, jadi untuk Gaza. Jadi mereka berpikir bahwa hidup kami nih kami mah nggak seberapa sengsara deh dibanding sama orang-orang di Gaza gitu. Padahal di situ juga udah sulit, Bun. Iya, menurut kita itu juga luar biasa. Jadi DNA memberi, ya. Kita tanamkan kepada anak-anak untuk mau berbagi dengan orang lain. Apalagi
Indonesia ini kan terkenal dengan negeri yang dermawan ya, rajin, yang rajin bersedekah, rajin memberi orang lain gitu. Nah itu tuh tanamkan itu kepada anak-anak gitu. Jadi pelajaran tentang, kalau kita bicara tentang Palestina, maka banyak hal yang sebetulnya bisa kita optimalkan. Anak-anak mau makan, kok makannya cuma begini gitu. Segini aja mending ada makanan. Coba tuh anak-anak Gaza gitu, makan apa gitu. Saya ngalamin Kang Adit, kapan hari tuh ya, minggu-minggu lalu gitu mau makan, anak saya bilang begitu. Bunda, kok nggak ada lauknya gitu ya. Bunda, kok nggak ada lauknya, padahal ya ada gitu. Dia bilang itu nggak ada lauknya. Saya bilang bersyukur aja nak gitu. Coba tuh anak Gaza makan juga kagak, saya bilang gitu. Udah diem dah. Sakit uyuhan. Iya gitu. Sakit itu juga uyuhan kan. Dan udah dibilang coba tuh anak-anak Gaza nggak makan dia gitu. Udah diem tuh dia. Iya ya dimakan kan akhirnya gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran dari peristiwa ini yang bisa kita optimalkan. Mungkin kalau tambahan satu lagi Kang Adit, waktu yang sangat berharga. Ya, waktu yang sangat berharga. Kita sebagai orang tua kan di sini kita ya memang kematian itu hak Allah ya. Tidak ada satupun yang tahu gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi Indonesia dengan kondisi Palestina, orang di Palestina mau deket-deket sama anaknya aja susah. Betul. Gitu ya. Anaknya yang hidup aja di penjara. Kan gitu ya. Berapa ribu anak-anak kecil di Palestina yang di penjara, yang terus kemudian kemarin hanya sebagian kecil yang dibebaskan dan mereka sudah tumbuh dewasa. Ada anak yang tidak lagi mengenali ibunya. Ya, karena ibunya juga di penjara lama gitu. Ya kan? Habis waktunya. Atau ya gitu, ketika mereka kehilangan anaknya. Saya kemarin baru posting video ayah yang gendong anaknya terus cium matanya tuh ya, cium matanya. Saya waktu pertama kali lihat video itu mau nge-share itu masih nggak sanggup gitu. Ya saya masih belum sanggup untuk nge-share. Tapi dari ayah ini saya kemudian share juga. Dari ayah ini kita bisa mengambil pelajaran, karena di video yang lain dia selalu bilang bahwa saya selalu ada untuk dia, ya. Saya selalu menyediakan waktu untuk dia gitu. Nah, ketika dia mengusap, membuka mata putrinya yang sudah meninggal, terus kemudian mau dikafani itu dia bersihkan mukanya gitu ya, pakai tangan dibersihin, pakai kain gitu, dan dengan mulut yang tetap tersenyum. Artinya berapa banyak orang-orang tua di sana yang mereka sudah merasa ya saya sudah selesai, tugas saya sebagai orang tua sudah selesai, dan mereka menyelesaikan pekerjaannya sebagai orang tua itu dengan berpuas diri, ya enggak ada penyesalan. Kebayang kalau kita di sini misalnya tiba-tiba ditinggalkan oleh anak kita, berapa banyak di antara kita yang kemudian menangis karena menyesal. Terus kan inget kan, aduh ya Allah gitu, padahal kemarin dia mau dibacain buku belum sempet, terus udah meninggal. Aduh padahal kemarin dia mau begini belum sempet, bla 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 bla. Aduh kemarin ini saya marahin dia. Nah kan gitu, penyesalan. Tetapi tersenyumnya wajah-wajah orang tua di Palestina ketika ditinggalkan oleh putra dan putrinya, itu menunjukkan bahwa yang mereka itu merasa sudah optimal dalam mendidik, dan itu pelajaran yang kalau dari sudut sebagai orang tua itu pelajaran paling penting menurut saya gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan kesempatan setiap saat, setiap waktu untuk menunaikan amanahnya sebagai orang tua. Karena titipan punya anak. Betul, dan anak kan hanya titipan, diambil sewaktu-waktu, ya sudah gitu. Tapi kalau kita, ya sudah, kita juga akan sama bilang yang sudah, habis mau bilang apa lagi. Tetapi apakah ada penyesalan nggak di dalam diri kita? Aduh nyesel banget, merasa belum optimal gitu. Dan itu tidak kita temukan di wajah-wajah orang tua Palestina. Masya Allah. Wah, ayah bunda sekalian, ketika membahas
tentang apa yang terjadi di Palestina ini benar-benar sangat campur aduk Bun ya. Campur aduk gitu dengan apa yang terjadi di sana. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa ayah bunda terapkan untuk anak-anak di rumah dan juga untuk ayah bunda sendiri. Nah, tadi Bunda Ari telah menyampaikan beberapa poin yang bisa ayah bunda pelajari, yang bisa ayah bunda terapkan di rumah. Dan semoga Palestina ini bisa segera Bun ya. Amin. Segera berakhirlah penderitaannya. Ya, amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi di episode Parentrik selanjutnya. Saya Aditya pamit bersama Bunda Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.